Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama, lalu dilanjutkan dengan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama, lalu dilanjutkan dengan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Hagai pasal yang pertama, ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Renungan hari ini berjudul Mengikuti Jalan Allah, ditulis oleh Karen Huang. Sahabat ODB, selama ini Ken selalu menghindari para buruh migran yang bekerja di kompleks apartemennya. Kebiasaan dan gaya hidup mereka yang begitu berbeda membuatnya kesal. Namun suatu hari saat ia berdoa, timbul pikiran yang menusuk hatinya. Mereka sudah menjadi tetanggamu selama bertahun-tahun, tapi belum pernah sekalipun engkau membagikan Injil kepada mereka. Karena itu pikirkan baik-baik sikapmu terhadap mereka. Sahabat ODB, kitab suci mencatat teguran serupa yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Pikirkanlah baik-baik, Hagai 1 ayat yang ke-7 dalam versi firman Allah yang hidup. Jadi setelah menjalani pembuangan di Babel, umat Allah kembali ke Yerusalem dengan tugas membangun kembali bait suci. Ezra pasal yang pertama ayat yang pertama berkata Allah telah menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk memerintahkan pembangunan dan menyediakan dananya. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Namun, setelah fondasi diletakkan, timbul perlawanan sehingga proyek tersebut terbengkalai selama 14 tahun. Jadi melalui Nabi Hagai, Allah berfirman kepada umat, pikirkanlah baik-baik, pertimbangkanlah tindakan-tindakan yang telah kamu ambil. Rumahku telah menjadi puing-puing dan kamu tidak peduli. Yang kamu perhatikan hanyalah rumah-rumahmu sendiri. Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-9 dalam versi firman Allah yang hidup. Maksud Allah,
Pikirkanlah baik-baik perbuatanmu. Apakah kamu melakukan apa yang kuingin darimu? Allah sempat mendisiplinkan umatnya. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi ketika mereka kembali melanjutkan pembangunan, Dia menguatkan hati mereka. Aku menyertai kamu. Karena itu janganlah takut. Pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 dalam versi firman Allah yang hidup. Dan akhirnya bait suci pun selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sahabat UDB, dalam hal apa kita perlu memikirkan baik-baik sikap dan cara hidup kita. Maka mintalah kepada Allah untuk menunjukkannya kepada kita dan memampukan kita untuk setia mengikuti jalannya. Sahabat ODB, dalam hal apa saja, jalan Allah berbeda dengan jalan Anda. Hal apa yang perlu Anda ubah agar dapat sungguh-sungguh menaatinya? Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah aku untuk tetap setia mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatian kepada seluruh pembaca Santapan Rohani. Kami informasikan bahwa nomor WhatsApp kami telah berubah. Kami siap melayani Anda dengan lebih baik di nomor WhatsApp 0813 1858 165 0813 1858 165. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus,
Ya